أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله. Jemaah hadirin wal hadirat, ikhwa fillah, yang insyaallah pada kesempatan yang baik ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita masih sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan insyaallah mendapatkan kedamaian dan keselamatan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam salawat kepada baginda Rasulullah sebagai junjungan kita, teladan kita dan panutan kita. Mudah-mudahan insyaallah di dunia kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, menerapkan dalam kehidupan kita sunnah-sunnah beliau, yang insyaallah itu akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah itulah yang sebenar-benarnya kebahagiaan dan kesenangan di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ikhwafillah, insyaallah pada kesempatan ini kita lanjut di pembahasan berikutnya dari surah Al-Baqarah tentang hukum tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-46 dari Quran surat Al-Baqarah ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, atau dalam hal ini mari kita mengefisienkan waktu untuk lebih baik lagi dalam membahas Al-Quran. Ayat ini ayat ke-46 dari surah Al-Baqarah. Baik, kita awali dari membahas tentang makharijul huruf yang ada di ayat ini, yaitu di sini ada alif sebagai huruf aqsal halqi, ada lam sebagai hafatul lisan atau keluar di ujung lidah, kemudian dia bertasdik, berarti dia ditekang ya. Jadi Allah, 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 Allah. Allah, za itu adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah. Allah, zi ya. Kemudian ada ya sukun di depannya, maka ini adalah al-jauf. Makharijul hurufnya adalah al-jauf, keluar di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi tidak boleh keluar di al-khaisun atau hidung. Jadi allazi. Kemudian dia adalah mat tabi', dalam hukum tajwidnya adalah mat tabi' atau mat asli ya, dibaca panjang 2 harakat ya, dibaca panjang 2 harakat. Jadi allazi. Nun adalah taraful lisan atau keluar di ujung lidah, nun ya. Nah, dia juga adalah al-khaisun karena dia keluar otomatis, dia keluar di hidung ya. Allazina, allazina ya. Kemudian dia adalah dia wastul lisan, keluar di pertengahan lidah kita. Jadi ketika kita sebut wa, maka dia keluar di pertengahan lidah. Tengah lidah itu menempel ke lain-lain. La, iya ya, iya, iya, iya. Jadi ini keluar di tengah lisan kita atau lidah kita ya. Ya. Allah zu ya. Zu ya. Dia keluar di tarfatul lisan ya, zu. Ya zu, ya zun, ya zu, ya zun ya. Gitu. Kemudian nun di sini adalah gunnah ya. Gunnah ya, berarti yazun didengunkan ya. Nun juga adalah tarfat lisan ya,
tarful lisan ya. Dia keluar di ujung lidah sekaligus di al-khaisun di hidung. Yazun dia adalah gunnah dalam hukum tajwid nu. Dia juga adalah mad tabi' karena ada waw sukun di depannya ya. Ada waw sukun di depannya dia dhamma. Berarti dia adalah mad tabi' atau mad asli. Jadi di sambil dia digunna didengunkan, dia juga dipanjangkan dua harakat panjangnya ya. Contoh allazina yazun ya, allazina yazunnuna. Nun adalah tarfatul lisan, keluar di tengah di ujung lidah sekaligus al-khaisun. Yazunnuna ya begitu ya. Nah, kemudian aqsal halki aqsal halki keluar di pangkal tenggorokan. Nun kembali adalah tarfatul lisan, dia bertasdik berarti dia adalah gunnah, jadi didengunkan ya. Hum ya teman-teman ya. Hum di sini annahum di samping gunnah hum ya, hum adalah aqsal halki, keluar di rongga tenggorokan. Annahum ya, annahum hum mim sukun bertemu dengan mim sukun ini ya. Ini adalah idgham mimi. Jadi dikasih masuk di mim. Annahum ya. Mim adalah huruf mim itu adalah dia termasuk huruf asyafatain, sekaligus dia al-khaisun, jadi dia keluar di hidung kita, tapi dia pokoknya adalah huruf syafatain atau bibir. Hum ya, ditekan di sini hum di ini. Nah, kemudian lam di sini adalah lam itu adalah wastul lisan, khafatul lisan ya. Khafatul lisan. Khafatul lisan itu adalah tepi lidah, lam ya, la. Dia juga adalah mad tabi'. Ini lihat mad tabi' kan ada baris horizontal, kali patah yang horizontal. Jadi itu pengganti dari alif ya di depannya. Jadi sebenarnya dia ada alif. Hanya saja disimpelkan tulisannya karena langsung masuk di ko, ya disambungkan di sini karena alifnya diganti ini ya, begitu. Kemudian ko itu adalah aqsal lisan, keluar di pangkal lisan atau keluar di pokok lidah kita ya. Mulaku. Dia juga al-jauf, karena ada waw sukun di depannya, dia dhamma, berarti dia al-jauf, keluar di rongga mulut dan rongga tenggorokan ya, keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dia juga adalah mad tabi' ya atau mad asli. Jadi hukum bacaannya itu dibaca panjang dua harakat ya. Mula ya, ini kita mulai sini. Annahum mulaku ya, ini lihat ku ya, mulaku ya. Kemudian oro adalah huruf oro tathim, dibaca tebal ya, oro. Ini oro tathim ya. Oro ini dia adalah tarfatul lisan ya. Hukum tajwidnya adalah ro tathim ya, tapi dia adalah tarfatul lisan atau huruf keluar di ujung lisan kita, di ujung lidah kita ya. Ro. Ba adalah syafatain atau keluar di dua bibir, rabbi kan, tapi dia tasdid maka ditekan ya, rabbihim ya. Kemudian him bertemu dengan wa, rabbihim. Ha ini adalah aqsal halki, mim kembali adalah asyafatain sebagai al-khaisun, karena mim sukun bertemu dengan wa, sebagai wa itu ada huruf asyafatain ya, huruf dua bibir. Di sini maka hukum tajwid yang terdapat di sini dia adalah
izhar syafawi ya. Izhar syafawi teman-teman ya. Rabbihim wa ya langsung masuk ya. Izhar syafawi itu ya dibaca jelas terang tanpa dengung. Rabbihim wa gitu ya. Jadi tidak boleh rabbihim, salah ya. Rabbihim wa. Jadi jelas. Nah, kemudian ada huruf alif sebagai akasal halki. Nun adalah tarafatul lisan. Di sini nun bertasdik, maka dia adalah gunnah teman-teman ya. Dibaca gunnah atau dibaca dengung. Contoh an ya, an wa annahum. Nah, itu hum akasal halki. Mim sukun kembali, ada ini mim adalah syafatain, dia sukun bertemu dengan alif sebagai akasal halki berbaris di bawah, maka ini adalah kembali izhar syafawi ya. Izhar syafawi teman-teman ya. Jadi ini izhar syafawi. Jadi ketika kita ketemu yang seperti ini, maka itu adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, terang, dan tanpa dengung ya. Kalau ini dengung, balikannya dari ini ya. Annahum ilai itu ila. Alam adalah dia keluar di pinggir lidah kita atau khafatul lisan ya. Kemudian ada ya disukun di depannya, lam berjarak di atas, dia ada huruf lin atau mad lin. Ini dibaca 2 harakat panjang ya. Ilaihi, ilaihi, ilaihi ya. Jadi bukan ilaihi tapi ilaihi ya. Ilaihi, ilaihi ya. Jadi ini lang, ingat lang ilaihi ya, ilaihi ya. Biasakan agak susah ya. Ha adalah akasal halki, akasal halkihi. Ra kembali adalah huruf tafhim ya. Ra tafhim. Ra dibaca tafhim ya, ilai. Ra ya, ra. Kemudian di sini ra itu adalah mad tabi' ya, atau mad asli, dibaca 2 harakat ya. Ra adalah tarfatul lisan, keluar di ujung lidah. Ra dia tafhim, hukum tajwidnya tafhim. Ra ilaihi ra ya, ra ya, ilaihi ra. Ja adalah wastul halq, wastul lisan, dia keluar di pertengahan lidah kita, ji ya. Ilaihi raji ya. Ain itu adalah dia adalah wastul halqi, dia keluar di pertengahan lidah, pertengahan tenggorokan. Ya. Raji'u. Kemudian ada ain sukun, waw sukun sebagai huruf asyafatain, dan ini ulama, maka dia adalah al-jauf ya. Al-jauf keluar di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan atau rongga mulut. Rongga mulut keluarnya tidak boleh keluar di hidung. Tidak boleh ya. Tapi ya, dia keluar di rongga mulut atau rongga tenggorokan. Ya. Jadi apa? Salah ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ini adalah mad tabi', tapi karena dia adalah ada nun sebagai huruf hidup berbaris fathah disukunkan di akhir kalimat, maka otomatis dia adalah mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun atau mad ya, yang dibaca 2 atau sampai 6 harakat panjangnya. Begitu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membahas hukum tajwid yang terdapat di dalamnya, serta uraian makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf dari bacaan ini. Jadi kita huruf yang terus kita ulang-ulang, supaya kita paham bahwa huruf ini
keluarnya di sini, huruf ini keluarnya di sini, karena itu berulang-ulang teman-teman yang kita harus terapkan, langsung terapkan di bacaan Al-Quran kita. Coba kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, begitu teman-teman. Kita ulang sekali lagi. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau misalkan kita habis napasnya, jadi boleh kita berhenti di salah satu dari pertengahan ayat di sini ya. Nah, bisa di sini. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, bisa lanjut di sini. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa dibantu untuk like, share, and subscribe, dan insyaallah bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesalahan, maka kesalahan itu murni dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketika ada kebenaran, maka mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.